Nah, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Jadi ada di kelompok ini anggotanya tuh ada Bagus Prasetya, absen 07, kemudian saya sendiri, Indiswitinya Intan Putridita, absen 16, kemudian Melin Dewi Indriani, absen 21, Siti Syafi Alestari, absen 28, dan Wahyu Cahyaningrum, absen 29. Kemudian materi yang pertama akan kita bahas pada pagi ini adalah tentang fungsi bisnis dalam siklus serta dokumen dan catatan terkait. Nah, jadi berbeda terkait namun saling berkaitan, yaitu arus fisik barang dan biaya terkait. Nah, di siklus persediaan itu sendiri terdapat 6 fungsi yang terjadi, yaitu adalah memproses pesanan pembelian, menerima bahan baku, menyimpan bahan baku, memproses barang, menyimpan barang jadi, dan mengirimkan barang jadi. Yang pertama akan kita bahas adalah tentang memproses pesanan pembelian. Jadi permintaan pembelian digunakan untuk meminta bagian pembelian untuk mengorder barang persediaan. Nah, jadi di siklus persediaan dan pergudangan ini sendiri dimulai dengan akuisisi bahan baku untuk produksi, di mana di sini kita menggunakan formulir permintaan pembelian. Nah, formulir permintaan pembelian ini dipakai untuk meminta kepada departemen pembelian agar memesan atau mengorder persediaan. Nah, permintaan ini bisa dilakukan oleh personil ruang bahan baku dengan perangkat lunak komputer yang terotomatisasi ketika bahan baku mencapai tingkat yang sudah ditentukan. Nah, pengendalian atas permintaan pembelian dan order pembelian yang terkait harus dievaluasi dan diuji sebagai bagian dari siklus perolehan dan pembayaran. Seperti yang kita tahu juga, kalau siklus persediaan dan pergudangan ini dia memang berkaitan dengan siklus-siklus lain, misalnya seperti siklus perolehan dan pembayaran atau akuisisi dan pembayaran, kemudian juga siklus penjualan dan penagihan. Nah, yang kedua adalah tentang menerima bahan baku. Nah, barang yang diterima itu diperiksa kuantitas dan kualitasnya, kemudian dibuat laporan penerimaan barang. Jadi, di fungsi menerima bahan baku ini, nanti setelah barang itu diterima, dilihat dulu atau diinspeksi dulu kualitas dan kuantitas dari barang tersebut, apakah sudah benar atau sudah bisa diterima. Kemudian, nanti Departemen Penerimaan akan membuat laporan penerimaan yang mana menjadi bagian dari dokumentasi sebelum pembayaran dilakukan. Lalu setelah barang diinspeksi, akan dikirim ke ruang penyimpanan atau gudang, kemudian dokumennya dikirim ke bagian pembelian, gudang, dan usaha. Lalu barang itu disimpan hingga saatnya dibutuhkan, dikeluarkan dari gudang apabila ada permintaan yang diotorisasi, perintah kerja, dan dokumen yang menyebutkan jenis dan jumlah barang yang diminta. Nah, jadi tadi kan barangnya sudah disimpan di gudang. Terus nanti kalau misalnya departemen lain memerlukan bahan untuk produksi, personil ruang penyimpanan akan menyerahkan permintaan bahan yang telah disetujui secara layak atau yang sudah diotorisasi, lalu mengerjakan pesanan atau dokumen serupa atau memberitahu elektronik yang mengindikasikan jenis dan kuantitas bahan yang diperlukan. Nanti dokumen ini akan dipakai untuk memperbarui file induk persediaan perpetual dan mencatat transfer dari akun bahan baku ke akun barang dalam proses. Lalu memproses barang. Nah, jumlah barang yang diproduksi itu tergantung dengan jumlah order pembelian, ramalan penjualan atau forecastingnya nanti penjualannya kira-kira apa, kemudian tingkat persediaan barang jadi, ekonomis tidaknya proses produksi, kemudian nanti bagian produksi akan membuat laporan produksi dan barang rusak sehingga catatan akuntansi dapat mencerminkan nilai yang akurat. Lalu selanjutnya adalah menyimpan barang jadi.
Nah, setelah barang itu selesai diproses di bagian produksi, maka penyimpanan dilakukan di gudang menunggu sampai terjadi proses pengiriman ke konsumen atau pembeli. Nah, penyimpanan ini dipisahkan dalam beberapa area dengan akses terbatas. Lalu selanjutnya adalah mengirim barang jadi. Nah, jadi setelah tadi sudah disimpan, barulah akhirnya dikirim ke pelanggan. Nah, tentunya pengiriman ini harus didukung dengan dokumen pengiriman yang pastinya sudah diotorisasi. Nah, tadi kan sempat disinggung sedikit tentang file induk persediaan virtual. Nah, file induk persediaan virtual ini sendiri merupakan catatan yang memuat informasi mengenai jumlah unit persediaan yang dibeli, dijual, dan yang tersimpan atau informasi mengenai biaya per unitnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai bagian audit persediaan. Sebelumnya, apakah suara saya jelas? Ya, jelas. Ya. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai bagian audit persediaan dan pergudangan. Next. Nah, secara keseluruhan, tujuan dari audit siklus persediaan dan pergudangan adalah menyediakan asuransi atau jaminan bahwa laporan keuangan memperhitungkan secara wajar mengenai bahan baku, barang dalam proses, persediaan barang jadi, dan harga pokok penjualan. Nah, ini merupakan gambaran mengenai bagian audit siklus persediaan dan pergudangan. Yang pertama ada mengakuisisi dan mencatat bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Yang kedua ada mentransfer aset dan biaya secara internal, mengirimkan barang dan mencatat pendapatan serta biaya, mengamati persediaan secara fisik, dan yang terakhir adalah menetapkan harga dan mengkompensasi persediaan. Nah, bagian audit ini juga didukung dengan siklus-siklus seperti yang tertera di sampingnya. Next. Proses audit yang pertama adalah mengakuisisi dan mencatat bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Di sini siklus yang diuji adalah akuisisi dan pembayaran, serta pengujian dan personalia. Bagian audit ini meliputi 3 fungsi utama dalam siklus persediaan dan pergudangan, yaitu memproses pembelian, penerimaan bahan baku, dan penyimpanan bahan baku. Auditor akan memahami pengendalian internal terhadap ketiga fungsi tersebut, kemudian melakukan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi, baik dalam siklus akuisisi pembayaran, dalam hal ini adalah persediaan, maupun siklus penggajian dan personalia. Pengujian tersebut harus memenuhi tujuan auditor bahwa pengendalian yang mempengaruhi siklus bahan baku dan biaya manufaktur telah beroperasi secara efektif dan transaksi akuisisi telah dilakukan secara benar. Jika tenaga kerja langsung merupakan bagian yang signifikan dari persediaan yang dibuat, auditor harus memverifikasi akuntansi yang layak untuk biaya-biaya tersebut dalam siklus penggajian dan personalia. Next. Yang kedua adalah mentransfer aset dan biaya. Siklus yang diuji meliputi siklus persediaan dan pergudangan. Transfer internal persediaan ini meliputi fungsi memproses barang dan menyimpan barang jadi. Jadi nantinya klien akan memperhitungkan aktivitas tersebut dalam catatan akuntansi biaya yang independen dengan siklus lainnya dan diuji sebagai bagian dari audit siklus persediaan dan pergudangan. Proses audit yang ketiga adalah mengaudit pengiriman barang dan mencatat pendapatan serta biaya. Nah, di sini siklus yang diuji adalah siklus penjualan dan penagihan. Proses ini berkaitan tentunya dengan fungsi pengiriman barang jadi. Auditor harus memahami dan menguji pengendalian internal terhadap pencatatan pengiriman sebagai bagian dari siklus tersebut.
termasuk prosedur untuk memverifikasi keakuratan pengkreditan kepersediaan yang dicatat dalam file induk persediaan. Next. Proses yang keempat adalah mengamati persediaan secara fisik. Di sini siklus yang diuji mengenai siklus persediaan dan pergudangan. Auditor harus mengamati klien yang melakukan perhitungan fisik persediaan untuk menentukan apakah persediaan yang tercatat itu sudah benar-benar ada pada tanggal neraca dan dihitung secara benar oleh klien. Dan proses yang terakhir adalah menetapkan harga dan mengkompilasi persediaan. Siklus yang diuji meliputi siklus persediaan dan pergudangan. Daya yang digunakan untuk menilai persediaan harus diuji guna untuk menentukan apakah klien itu telah mengikuti prosedur untuk mencatat persediaan yang sesuai baik dengan standar akuntansi yang digunakan maupun konsisten dengan pencatatan sebelumnya yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, prosedur audit yang digunakan ini dilakukan untuk memverifikasi biaya-biaya tersebut dengan menggunakan prosedur pengujian harga. Selain itu, auditor juga harus melaksanakan pengujian kompilasi persediaan yang merupakan pengujian untuk memverifikasi apakah perhitungan fisik persediaan tersebut telah diiktisarkan secara benar mengenai kuantitas dan harga persediaan. Selain itu, kuantitas dan harga persediaan tersebut juga harus dipastikan telah dikalikan dengan benar dan dilakukan proses coding dengan benar mengenai saldo persediaan di akun buku besar umum. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih, Bung. Selanjutnya adalah tentang audit akuntansi biaya. Nah, pada audit akuntansi biaya ini ada dua bahasan, yaitu yang pertama mengenai pengendalian akuntansi biaya, dan yang kedua adalah tentang pengujian akuntansi biaya. Nah, yang pertama kita bahas dulu tentang pengendalian akuntansi biaya. Berdasarkan pengertiannya, pengendalian akuntansi biaya atau cost accounting record adalah pengendalian yang berhubungan dengan pemrosesan yang mempengaruhi persediaan fisik dan penelusuran biaya terkait, mulai dari proses permintaan bahan baku hingga produk selesai dan ditransfer ke bagian penyimpanan. Nah, maksud dari kata pemrosesan di sini adalah proses manufaktur. Nah, berdasarkan pengertian tersebut, pengendalian ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu pengendalian fisik yang terdiri dari bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Dan yang kedua adalah pengendalian terhadap biaya terkait, yaitu mulai dari bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Next. Nah, pengendalian yang dapat dilakukan oleh klien antara lain, yang pertama adalah membatasi akses ke area penyimpanan persediaan, baik itu persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, maupun barang jadi. Yang kedua adalah menugaskan seseorang yang bertanggung jawab atas persediaan, lalu menggunakan dokumen yang telah dipranomori untuk mengotorisasi pergerakan persediaan, dan menggunakan file induk persediaan perpetual yang manfaatnya antara lain menyediakan catatan persediaan yang ada di tangan, persediaan yang diakuisisi atau barang tambahan. Lalu menyediakan catatan penggunaan bahan baku dan penjualan barang jadi, serta menyediakan catatan untuk mempertanggungjawabkan apabila terdapat perbedaan antara perhitungan fisik dan catatan persediaan. Next. Nah, yang kedua, kita akan membahas tentang pengujian akuntansi biaya. Seperti pengujian pada siklus-siklus lainnya, hal yang dilakukan oleh auditor dalam pengujian akuntansi biaya ini ada 4. Yang pertama adalah memahami pengendalian internal tentang sistem akuntansi biaya.
Lalu, dari pemahaman pengendalian internal tersebut, auditor akan menilai risiko pengendalian yang digunakan, lalu menentukan luas pengujian pengendalian, dan merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Next. Nah, dalam pengujian akuntansi audit akuntansi biaya ini ada 4 aspek yang diperhatikan, yaitu yang pertama pengendalian terhadap persediaan, yang kedua dokumen dan catatan untuk mentransfer persediaan, yang ketiga file induk persediaan perpetual, dan yang keempat adalah catatan biaya per unit. Masing-masing ini akan lebih lanjut. Next. Nah, aspek yang pertama adalah pengendalian fisik. Jadi, auditor akan menguji pengendalian fisik terhadap bahan baku, barang proses, dan barang jadi. Pengujian ini dapat dilakukan dengan observasi dan pengajuan pertanyaan. Nah, untuk observasi, auditor dapat memeriksa area penyimpanan persediaan, apakah sudah dilindungi dari pencurian dan penyalahgunaan aset. Sedangkan untuk pengujian pengajuan pertanyaan dapat dilakukan dengan meminta penanggung jawab persediaan untuk menjelaskan tugas-tugasnya terkait dengan pengawasan persediaan. Nah, aspek yang kedua adalah dokumen dan catatan untuk mentransfer persediaan. Nah, di sini ada 3 tujuan audit terkait transaksi yang menjadi perhatian atau fokus oleh auditor. Yang pertama adalah tujuan occurrence, yaitu memeriksa apakah transfer persediaan dari satu lokasi ke lokasi lain yang dicatat memang ada atau memang benar-benar terjadi. Lalu yang kedua adalah tujuan completeness, menguji apakah semua transfer aktual itu sudah dicatat. Dan yang ketiga adalah tujuan akurasi, yang menguji apakah kuantitas, deskripsi, dan tanggal semua transfer yang dicatat itu sudah akurat. Nah, hal yang dilakukan oleh auditor untuk mencapai tujuan tersebut, yang pertama adalah memahami pengendalian internal terkait pencatatan transfer persediaan. Lalu, setelah memahami pengendalian internalnya, auditor akan melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi dengan memeriksa dokumen dan catatan. Untuk pengujian pengendalian, auditor dapat memeriksa dokumen apakah telah disetujui secara layak. Ini berhubungan dengan otorisasi. Lalu yang kedua, untuk pengujian substantifnya dapat dilakukan dengan memeriksa kesesuaian kuantitas, deskripsi, dan tanggal dengan informasi dalam file induk persediaan perpetual. Next. Aspek yang ketiga adalah file induk persediaan perpetual, seperti yang dijelaskan oleh Ines tadi. Nah, jadi reliabilitas persediaan perpetual ini akan mempengaruhi penetapan waktu dan luas pemeriksaan fisik persediaan. Apabila file induk persediaan perpetual ini akurat, itu dapat mengurangi pengujian yang dilakukan, sehingga akan mengurangi biaya yang dikeluarkan. File induk persediaan perpetual dengan memeriksa dokumen yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan persediaan. Contohnya, untuk pengujian yang mempengaruhi penambahan persediaan dapat dilakukan dengan menguji catatan perpetual akuisisi dalam siklus akuisisi dan pembayaran. Lalu, untuk pengujian yang mempengaruhi pengurangan persediaan dapat dilakukan dengan menguji catatan perpetual penjualan barang jadi dalam siklus penjualan dan penagihan. Next. Nah, aspek yang terakhir adalah catatan biaya per unit. Ketika menguji catatan biaya persediaan, auditor terlebih dahulu harus memahami pengendalian internal dalam sistem akuntansi biaya. Nah, pemahaman ini diintegrasikan dengan catatan akuntansi dalam siklus lainnya. Antara lain, siklus akuisisi dan pembayaran, siklus penggajian dan personalia, serta siklus penjualan dan penagihan. Nah, untuk pengujian yang dilakukan ini
ada 3, yaitu yang berhubungan dengan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Nah, pengujian yang pertama adalah pengujian transaksi akuisisi yang berhubungan dengan pengujian biaya bahan baku. Auditor akan menelusuri penambahan kuantitas dan biaya per unit bahan baku dalam file induk persediaan perpetual serta total biaya kecatatan akuntansi biaya. Lalu yang kedua adalah pengujian penggajian dan personalia yang berhubungan dengan biaya tenaga kerja. Auditor akan menelusuri ikhtisar penggajian ke catatan biaya pekerjaan. Dan yang terakhir adalah pengujian kewajaran biaya overhead. Di sini auditor mempertimbangkan kelayakan metode alokasi overhead itu. Apakah sudah sesuai dengan standar akuntansi dan apakah dilakukan dengan konsisten. Selanjutnya akan disampaikan oleh Meli. Yang selanjutnya adalah mengenai prosedur analitis dan observasi fisik persediaan. Prosedur analitis itu merupakan hal yang penting dalam audit siklus persediaan dan pergudangan. Selain melaksanakan prosedur analitik yang memeriksa hubungan saldo akun persediaan dengan akun laporan keuangan lainnya, auditor biasanya juga menggunakan informasi dan keuangan untuk menilai kelayakan saldo yang berkaitan dengan persediaan. Nah, setelah melaksanakan pengujian yang tepat atas catatan akuntansi biaya dan prosedur analitisnya, auditor sudah memiliki dasar untuk merancang serta melaksanakan pengujian atas rincian saldo persediaan akhir. Nah, tabel berikut itu menunjukkan prosedur analitis dan kemungkinan salah saji yang dapat ditunjukkan ketika terjadi fluktuasi. Nah, yang pertama adalah prosedur analitis, yaitu membandingkan persentase margin kotor dengan tahun sebelumnya. Nah, kemungkinan salah sajinya itu lebih saji atau kurang saji persediaan dan harga pokok penjualan. Kemudian selanjutnya persediaan analitis. Prosedur analitis yang selanjutnya adalah membandingkan perputaran persediaan atau harga pokok penjualan dibagi dengan persediaan rata-rata dengan tahun sebelumnya. Kemungkinan salah sajinya adalah persediaan yang usang yang mempengaruhi persediaan dan harga pokok penjualan. Lalu lebih saji atau kurang saji persediaan. Kemudian prosedur analitis selanjutnya adalah membandingkan biaya per unit persediaan dengan tahun sebelumnya. Kemungkinan salah sajinya adalah lebih saji atau kurang saji biaya per unit yang mempengaruhi persediaan dan harga pokok penjualan. Kemudian membandingkan nilai persediaan yang ditambahkan dengan tahun sebelumnya. Salah saji dalam kompilasi biaya per unit atau perkalian yang mempengaruhi persediaan dan harga pokok penjualan merupakan kemungkinan salah sajinya. Dan yang prosedur analitis yang terakhir adalah membandingkan biaya manufaktur tahun berjalan dengan tahun sebelumnya atau biaya variabel harus disesuaikan dengan perubahan volume. Kemungkinan salah sajinya itu ada salah saji biaya per unit persediaan, terutama tenaga kerja langsung dan overhead manufaktur yang mempengaruhi persediaan dan harga pokok penjualan. Next. Nah, kemudian ada proses pemahaman industri dan bisnis klien. Karena persediaan sangat bervariasi untuk perusahaan yang berbeda-beda, maka memahami industri dan bisnis klien merupakan hal yang lebih penting bagi observasi fisik persediaan maupun penetapan harga dan kompilasi persediaan daripada sebagian besar bidang audit lainnya. Nah, apa saja sih hal-hal yang harus dipertimbangkan oleh auditor? Yang pertama itu adalah metode penilaian persediaan yang dipilih oleh manajemen. Yang kedua ada potensi keusangan persediaan dan risiko bahwa persediaan konsinyasi akan tercampur dengan persediaan sendiri. Hal-hal yang dapat dilakukan auditor adalah pertama, auditor itu seringkali mengakrabkan diri dengan persediaan klien dengan cara melaksanakan
kunjungan ke fasilitas persediaan klien, termasuk area penerimaan, penyimpanan, produksi perencanaan, dan penyimpanan catatan. Nah, kunjungan tersebut itu harus dipimpin oleh seorang penyelia yang dapat menjawab pertanyaan mengenai produksi, terutama mengenai setiap perubahan pengendalian internal dan proses lainnya atau berpikir. Yang selanjutnya, auditor itu menilai risiko bisnis klien untuk menentukan apakah risiko tersebut meningkatkan kemungkinan salah saji yang material dalam persediaan. Nah, contoh sumber risiko bisnis yang umum untuk persediaan itu termasuk siklus produk yang singkat, potensi keusangan, penggunaan persediaan just in time, ketergantungan pada segelintir pemasok kunci, dan penggunaan teknologi manajemen persediaan yang canggih. Setelah menilai risiko bisnis klien, auditor kemudian menentukan materialitas kinerja dan menilai risiko inherent untuk persediaan. Nah, biasanya itu sangat material bagi perusahaan manufaktur, grosir, dan retail. Auditor itu untuk perusahaan yang memiliki persediaan yang signifikan, tapi itu juga tergantung pada situasinya. Auditor seringkali memberikan perhatian yang lebih besar pada salah saji jika persediaan itu disimpan di lokasi yang berbeda. Dan juga metode kalkulasi biayanya adalah kompleks dan potensi keusangan dari persediaan itu sendiri juga sangat besar. Next. Persyaratan observasi persediaan selanjutnya itu auditor diharuskan untuk melakukan pengujian observasi fisik atas persediaan sejak sebuah kecurangan besar terjadi. Kecurangan besar yang terjadi itu merupakan kecurangan yang melibatkan pencatatan persediaan yang tidak diungkapkan pada tahun diungkapkan pada tahun 1938 di McKenzie and Robbins. Kecurangan itu tidak ditemukan karena tidak mengamati fisik persediaan. Di mana pengamatan secara fisik persediaan itu tidak diharuskan. Standar auditing mengharuskan auditor untuk menerima efektivitas metode penghitungan persediaan klien dan ketergantungan yang dapat mereka tempatkan pada representasi klien mengenai kuantitas serta kondisi fisik persediaan. Nah, untuk memenuhi persyaratan tersebut, yang pertama harus dilakukan oleh auditor adalah hadir pada saat klien menghitung persediaannya untuk menentukan saldo akhir tahun, kemudian mengamati prosedur perhitungan klien, mengajukan pertanyaan kepada personil klien mengenai prosedur penghitungannya, dan yang terakhir adalah melakukan pengujian atas perhitungan fisik independen mereka sendiri. Selanjutnya, adalah titik yang penting dalam standar auditing adalah perbedaan antara siapa yang mengamati perhitungan persediaan fisik dan siapa yang bertanggung jawab melakukan perhitungan. Nah, itu kan ada dua klien. Klien itu bertanggung jawab prosedur menghitung persediaan fisik. Sedangkan auditor itu bertanggung jawab mengevaluasi dan mengamati prosedur yang dilaksanakan oleh klien. Tanpa apakah metode penyimpanan catatan persediaan, klien itu harus melakukan penghitungan fisik persediaan secara periodik, tetapi tidak perlu setiap tahun. Perhitungan fisik dapat dilakukan pada saat mendekati tanggal neraca atau pada tanggal interim atau atas dasar siklus sepanjang tahun. Dua pendekatan terakhir tadi efektif jika pengendalian terhadap file induk persediaan perpetual sudah memadai. Nah, pengendalian yang memadai terhadap perhitungan fisik persediaan klien itu meliputi instruksi klien yang benar oleh jawab, verifikasi internal yang independen atas perhitungan yang dilakukan oleh personal kliennya,
rekonsiliasi independen antara perhitungan fisik dengan file induk persediaan perpetual, dan pengendalian klien yang memadai terhadap lembar untuk mencatat penghitungan persediaan. Auditor harus memahami pengendalian atas perhitungan persediaan fisik klien sebelum perhitungan persediaan dimulai. Meskipun memang diperlukan dalam evaluasi keefektifan prosedur klien, hal tersebut juga memungkinkan auditor untuk memberikan saran dirasa membangun sebelumnya. Jadi, jika pengendalian atas perhitungan persediaan fisik klien tidak memadai, auditor akan menghabiskan lebih banyak waktu untuk memastikan bahwa perhitungan fisik selanjutnya adalah keputusan audit. Keputusan auditor dalam observasi fisik persediaan itu meliputi yang pertama ada penetapan waktu. Ini tuh auditor memutuskan apakah perhitungan fisik dapat dilakukan berdasarkan file induk persediaan perpetual. Nah, jika klien melakukan perhitungan fisik interim yang hanya akan disetujui auditor apabila pengendalian internalnya efektif. Auditor yang pertama akan mengamati perhitungan persediaan pada saat itu, kemudian menguji transaksi yang dicatat dalam catatan persediaan perpetual dari tanggal perhitungan hingga akhir tahun. Yang kedua adalah ukuran sampel. Jumlah item persediaan yang harus dihitung auditor itu sulit dirinci karena auditor hanya berfokus pada item yang Nah, demi kemudahan, ukuran sampel pada observasi fisik dapat dipertimbangkan dalam istilah total jam yang dihabiskan dan bukan jumlah item persediaan yang dihitung. Yang ketiga adalah pemilihan item. Ketika mengamati klien yang menghitung persediaan, auditor harus berhati-hati untuk beberapa hal. Yang pertama itu mengamati perhitungan item-item yang paling signifikan dan sampel representatif dari item persediaan yang umum. Yang kedua ada menyelidiki item atau rusak. Kemudian membahas dengan manajemen menyangkut alasan mengeluarkan setiap item yang material. Selanjutnya, adalah pengujian observasi fisik yang terakhir. Bagian yang paling penting dari observasi persediaan adalah menentukan apakah perhitungan fisik telah dilakukan oleh klien. Untuk melakukan hal ini secara efektif, auditor harus hadir ketika dilakukan. Karyawan klien tidak mengikuti auditor penyelia untuk memecahkan masalah atau memodifikasi prosedur observasi fisik. Kemudian auditor juga harus memeriksa semua area fisik di mana persediaan disimpan untuk memastikan bahwa semua persediaan telah diperhitungkan dan diberikan tepat. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Bagus. Kemudian audit penetapan harga dan kompilasi. Nah, pada dasarnya auditor itu harus memverifikasi apakah perhitungan fisik atau catatan perpetual itu telah dihargai dengan benar dan kemudian kompilasi. Nah, kalau penetapan harga itu pada dasarnya mencakup semua pengujian atas biaya per unit, apakah sudah tepat. Kemudian kalau kompilasi mencakup seluruh pengujian atas pengikhtisaran perhitungan fisik, perkalian harga dengan kuantitas, penjumlahan ikhtisar persediaan. Kemudian dibandingkan dengan saldo di buku besar, apakah sudah tepat atau tidak. Next. Nah, untuk melakukan audit, pertama auditor itu mengetahui pengendalian penetapan harga dan kompilasi. Bahwa
harga itu ditetapkan berdasarkan biaya standar. Kemudian ditelaah apakah penggunaan biaya standar itu sudah benar atau tidak, atau sudah layak. Kemudian penelaaan dan pelaporan atas persediaan yang usang atau perbuatan lambat atau lebih saji. Kemudian apakah ada dokumen dan catatan yang memadai untuk dari perhitungan fisik sehingga dapat menjadi bukti untuk melakukan audit. Kemudian apakah ada verifikasi internal oleh personel yang cakap dan independen. Kemudian kartu persediaan pre-numbered sebagai dokumen bukti audit. Next. Setelah mengetahui pengendalian, auditor harus mengetahui prosedur penetapan harga dan regulasi. Intinya untuk menetapkan harga itu dibutuhkan pada mengacu pada daftar persediaan yang didapat dari klien, yang terdiri dari informasi seperti deskripsi jenis persediaan, bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi, sehingga auditor mendapatkan cukup bukti untuk melakukan audit. Kemudian penilaian persediaan. Kalau penilaian persediaan itu salah itu. Penilaian persediaan itu harus berdasarkan metode penetapan harga itu yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku, konsisten dari tahun ke tahun, dan mempertimbangkan nilai pasar dengan nilai penggantian. Kemudian nah, lanjutannya dari penilaian persediaan, apakah persediaan tersebut sudah menggunakan metode yang sesuai dengan standar akuntansi, sebenarnya seperti FIFO, coverage, dan lain-lain. Sekian. Apabila ada pertanyaan, dipersilakan. Oke, kelompok 4 telah selesai dengan presentasinya dan cukup bagus ya. Tapi sebelum masuk ke pertanyaan-pertanyaan, seperti biasa ada komentator dari kelompok penyangga. Kelompok berapa nih yang memberikan komen? Kelompok 4, mestinya kelompok 1 ini. Silakan kelompok penyangga untuk memberikan komentar. Kemudian nanti dilanjutkan dengan diskusi, pertanyaan-pertanyaannya. Lancar. Tapi masih belum ada pertanyaan dari kelompok kami, Pak. Terus kapan pertanyaannya? Masih diskusi nih, Pak. Oke, yang lain juga bisa. Jadi untuk siklus ini persediaan ya, dan pergudangan dan penyimpanan itu merupakan siklus yang dalam audit ya, itu paling banyak menyita waktu dan juga biaya otomatis. Karena kaitannya juga harus ada prosedur pemeriksaan fisik ya. Itu kan pekerjaan fisik yang memerlukan waktu, melibatkan banyak orang, dan juga perlu sistem. Artinya tidak asal sekedar menjalankan perhitungan, tidak. Tapi harus ada sistem. Ada SOP-nya, sehingga hasil yang diperoleh itu bisa diyakinkan kepada auditor.
Dan auditor dalam peran ini itu terlibat langsung, tetapi tidak dalam perhitungannya. Memang dia terlibat langsung di lapangan, tapi keterlibatan itu dalam posisi sebagai pengamat, ya. Pengamat, pengawas, sekaligus penilai apakah betul pelaksanaan perhitungan fisik tadi sudah dijalankan sesuai dengan pedoman atau SOP yang sudah disusun. Dan di SOP dan atau pedoman ini kan sudah dievaluasi sebelumnya oleh auditor. Karena kalau ada yang kurang, itu bisa aja sebelum dilaksanakan, itu sudah dikoreksi dan ditambahkan misalnya. Nah, itu baru dalam proses perhitungannya, proses penghitungan fisik. Tetapi untuk persediaan ini selain fisik, jadi kita lihat secara fisik, kasat mata itu ada ya, persediaan barang baku, barang mentah, bahan mentah, barang setengah jadi, maupun barang jadi, finish good. Secara fisik bisa dilihat bagaimana alirannya, mulai dari diterima, disimpan, digunakan. Itu semua secara fisik. Tetapi khusus untuk persediaan ini, selain aliran fisik persediaan tadi yang juga perlu diyakinkan kewajarannya dengan proses perhitungan fisik itu, maka di situ juga ada aliran biaya. Karena setiap persediaan tadi mengandung nilai aliran biaya. Dan aliran biaya ini akan berpengaruh terhadap cost, perhitungan harga pokok, dan seterusnya. Jadi banyak kaitannya. Sehingga pemeriksaan atas persediaan dan pergudangannya ini itu memiliki arti yang penting. Kesalahan dalam perhitungan dan pembebanan biaya persediaan akan berakibat pada kesalahan dan pembebanan perhitungan harga pokok yang juga akan terbawa ke laba rugi dan seterusnya. Nah, untuk itu harus dilihat juga metodenya, sistemnya, apa yang digunakannya. Jadi cukup rumit juga. Ya. Ya, tapi semua itu adalah bagian daripada prosedur audit. Yang mau tidak mau memang harus dilakukan oleh setiap auditor. Belum lagi kesulitan fisik, misalnya gudang penyimpanan perusahaan itu tersebar. Nah, ini yang agak sulit. Contohnya aja misalnya Bulog misalnya. Bulog itu punya gudang seluruh Indonesia ya. Bagaimana mengatur, mengarrange perhitungan persediaan secara fisik ini sehingga bisa maksimal. Maksimal waktu dan juga maksimal hasilnya. Nah, ini tantangan. Belum lagi nanti permasalahan-permasalahan yang ada. Mengenai timing waktu bisa juga tadi dikatakan juga bisa mendekati umumnya atau yang bagus itu memang makin dekat dengan akhir periode itu makin bagus. Itu semua begitu ya.
Tetapi semua juga tahu bahwa setiap akhir periode itu adalah masa-masa sibuk, masa-masa sulit bagi bagian accounting dan bagian-bagian lainnya. Sehingga harus ada pembagian tugas sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itu, maka tidak harus pada waktu-waktu mendekati akhir periode, sebelum maupun sesudahnya juga bisa, tapi juga bisa agak jauh. Pertengahan, bisa juga interimnya, itu bisa juga. Diangsur juga bisa. Diangsur artinya dalam arti bukan cicilan ya. Kegiatan perhitungannya tadi dilakukan secara bertahap. Misalnya kalau seperti Bulog tadi itu bisa dari daerah yang paling jauh. Ya, jadi itu semua adalah tantangan dalam kaitannya dengan audit atas persediaan ini. Oke, silakan yang sudah siap dengan pertanyaan-pertanyaannya. Kelompok 4 nanti aja. Ya. Baik, Pak. Ya, silakan. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan penyelesaian kertas kerja audit di bagian persediaan. Nah, adapun tugas yang diberikan adalah untuk menjelaskan modul yang indeks F sama satunya lagi yang indeks FF1 ini. Nah, sebelumnya kita lihat dulu. Untuk di indeks F, ini kertas kerjanya, kertas kerja persediaan. Kita akan membandingkan bagaimana pencatatan menurut klien pada tanggal 31 Desember tahun ini. Kemudian kita lakukan koreksi dan juga kita cari berapa saldo akhir setelah kita koreksi. Kemudian untuk di schedule FF1, ini membahas mengenai perhitungan persediaan fisik. Jadi di sini kita akan lihat berapa unit yang ada dalam perhitungan fisik, kemudian bagaimana unit yang ada dalam kartu persediaan, dan berapa selisihnya, serta kalau misalnya ada selisih, itu kenapa bisa terjadi selisih akan dicatat pada kolom catatan. Nah, di sini kita udah mempersiapkan format sebagaimana dibuat dalam buku praktikum audit di buku 2. Nah, untuk pertama kali yang kami kerjakan adalah indeks FF1, yaitu terkait dengan pemeriksaan fisik ya. Nah, untuk data-data sendiri teman-teman bisa lihat di bagian prosedur di sini. Di bagian prosedur audit untuk persediaan dan utang usaha. Yaitu adalah halaman 86 kalau di sini. Atau halaman 80 ya kalau buku aslinya. Nah, di sini kita akan lihat pertama kali hasil perhitungan fisik persediaan peta sebagai berikut. Nah, di sini kan ada misalnya premium comfort, kuantitas satuan menurut kartu persediaannya berapa, kemudian kuantitas satuan menurut perhitungan fisiknya berapa. Nah, angka-angka ini kita akan masukkan ke dalam indeks FF1. Jadi di sini. Nah, kita akan cek apakah nama barang, kemudian fisik, dan kartu kita udah buat dengan bagus ya. Dengan tepat. Nah, pertama, premium comfort 160 cm. Di sini menurut kartu persediaan, nilainya adalah 262. Sementara menurut perhitungan fisik, nilainya adalah 272.
Nah, di sini terdapat selisih 10, di mana yang lebih banyak adalah perhitungan berdasarkan kartu. Nah, meskipun pada akhirnya, pada umumnya, dalam menghitung nilai persediaan akhir, kita itu patokannya adalah perhitungan fisik. Tapi kita harus tahu juga, kalau misalnya ada perbedaan fisik antara fisik dan kartu, itu kita mau ngikutin yang mana, yang fisik atau yang kartu. Nah, ternyata di sini, untuk yang selisih 10 ini, dijelaskan bahwa di sini di poin 1, saat perhitungan fisik, diketahui bahwa klien menyimpan barang konsinyasi berupa 10 unit premium comfort 160 cm. Barang konsinyasi diperoleh pada tanggal 28 Desember dan akan dikembalikan kepada pemiliknya dalam 1 bulan apabila masih tersisa. Nah, jadi intinya, barang konsinyasi ini kan punya orang, punya pihak luar. Nah, pihak luar ini menitipkan barangnya ke kita supaya kita bisa menjual barang tersebut. Nah, karena di sini yang mempunyai kepemilikan persediaan adalah pihak luar, maka nilai 10 ini kita tidak boleh akuin sebagai persediaan kita, karena adalah persediaannya pihak luar. Nah, itu terkait dengan konsinyasi. Kemudian, yang berikutnya ada superior comfort 160 cm. Nah, di sini keduanya sama antara fisik dan kartu. Kemudian ada medium comfort. Nah, menurut kartu persediaan nilainya adalah 91, sementara menurut perhitungan fisik nilainya adalah 41. Berarti di sini ada perbedaan senilai 50. Nah, perbedaan senilai 50 ini ternyata didapatkan dari yang poin keempat. Jadi, pada tanggal 31 Desember 2012, kita telah membeli 50 unit medium comfort 160 cm. Namun, pesanan tersebut belum datang sampai dengan perhitungan fisik dilakukan. Nah, ini. Jadi, ini persediaannya belum bisa kita akuin karena pesanan pembeliannya belum datang. Nah, oleh karena itu, nanti kita akan membuat jurnal koreksinya terkait dengan medium comfort ini. Terus kita lihat lagi, di sini untuk superior comfort juga ada perbedaan dari kartu persediaannya 85, dari perhitungan fisiknya 95. Nah, kenapa terjadi perbedaan? Nah, ternyata ada juga penjelasannya di poin ketiga. Pada tanggal 31 Desember itu ada retur 10 unit dari PT Manggis. Tapi kita belum mencatat nih, karena nih barang yang dikembalikan sampai pada gudang klien jam 17.30 di 31 Desember 2012, tapi gudang udah tutup. Nah, jadi belum bisa kita catat ke dalam perhitungan kartu ya. Kemudian untuk pocket spring latex sama 118 dan 118. Untuk superior comfort plus ini ada perbedaan. Kalau di kartunya 77, kalau di fisiknya 72. Nah, ternyata di sini untuk perbedaan 5 unit ini terjadi karena adanya pengambilan 5 unit untuk promosi gebiar BCA atas perintah Bapak Ari. Nah, jadi kalau diambil barangnya kan berkurang tuh. Jadi secara fisik barangnya berkurang. Tapi karena di kartunya kita belum catat, maka nanti ini akan kita buat jurnal koreksinya. Kemudian spring latex sama super kits. Nah, di sini keduanya sama, 275, 275, 28 dan 28. Nah, untuk bagian catatan ini diisi dengan alasan kenapa sih ada perbedaan antara fisik dan kartu. Nah, jangan lupa ketika ada perbedaan, kita akan membuat jurnal penyesuaian yang dibutuhkan. Nah, itu terkait dengan FF1. Coba kita lihat lagi bukunya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu terkait dengan FF1.
Ya, silakan yang mau bertanya. Nah, bila mana tidak ada, kita mungkin apa namanya? Halo, kelompok. Siapa? Kelompok 3. Kelompok 3 ya? Iya, Pak. Itu seperti yang nomor 6 penghitungan kelompok, selisihnya cukup banyak, 50 ya? Iya, Pak. Antara fisik sama kartu pencatatan. Nah, ini sistem pencatatannya gimana? Bentar ya, Pak. Kenapa barang belum datang kok sudah dicatat? Ini sistem pencatatannya FOB destination, Pak. FOB destination. Iya, Pak. Ya berarti kan harus diterima dulu kan? Iya, Pak. Tapi belum datang barangnya, Pak. Iya, betul. Fisiknya belum ada, tapi kenapa pencatatannya sudah dicatat? Iya ya, Pak ya. Bentar ya, Pak. Sebentar. Coba. Nah, ini kurang jelas juga, Pak. Ya. Kayak apa namanya? Bertentangan. Kalau artinya begini. Bisa saja perbedaan itu karena tadi pengakuan tadi. Kalau misalnya perusahaan itu mencatatnya bukan destination tapi shipping point misalnya, maka bisa jadi dia sudah mencatat sebelum barang diterima. Tapi kalau destination berarti barangnya itu harus nyampe baru dicatat. Nah, berarti ini ada ya kesalahan pegawainya lah. Iya, bukan sistemnya yang ini. Iya, Pak. Ya udah. Baik, makasih Pak atas tambahannya. Terus kita lanjut ke modul yang F. Nah, di sini tadi kan kita udah menemukan tuh ternyata ada perbedaan antara fisik dan kartu. Nah, adanya perbedaan ini berarti kita akan melakukan penyesuaian atau koreksi. Pertama kali, untuk di modul F di sini, data yang disediakan adalah data unit masing-masing dari dari perusahaan, unit persediaannya, terus berapa nilai di akhir periode tanggal 31 Desember 2012. Terus berapa di sini adalah nilai persediaan akhir yang audited di periode sebelumnya di 2011. Nah, kita akan mengisi bagian yang pare ini sama per audit setelah kita melakukan penyesuaian. Nah, patokannya ya sama kayak yang ini tadi. Pertama untuk yang premium comfort 160 cm. Nah, meskipun di sini ada perbedaan selisihnya 10 karena adanya konsinyasi. Nah, di sini kita tidak perlu membuat jurnal penyesuaian karena pencatatan oleh perusahaan sudah benar bahwasannya untuk barang konsinyasi tidak diakuin sebagai persediaan. Nah, berarti kartunya udah benar. Di sini kita tidak usah membuat jurnal penyesuaian terkait dengan premium comfort 160 cm. Kemudian untuk yang superior comfort ini tidak ada masalah antara fisik dan kartu sama, berarti tidak dilakukan jurnal penyesuaian juga. Kemudian, nah di sini untuk medium comfort 160 cm. Tadi kan ada selisih 50 antara fisik dan kartu, di mana ada pesanan pembelian yang belum datang. Nah, di sini kami mengasumsikan bahwa PT Peta ini menggunakan metode
menggunakan syarat pembelian FOB Destination Point. Berarti pengakuan persediaan dilakukan ketika barangnya sudah sampai di gudang. Nah, maka kita akan membuat jurnal penyesuaiannya terlebih dahulu. Nah, untuk jurnal penyesuaiannya sendiri, itu kita harus melihat bagaimana pembeliannya di dalam ini dokumen pembelian atau dokumen order pembelian. Nah, tadi kan jumlahnya adalah 50, mana ya? Nah, yang ini nih, medium comfort yang 50. Nah, ternyata satuannya adalah 950.000 dengan total persediaan 47.500. Nah, di sini inventory yang kita kredit senilai harga persediaannya, yaitu adalah 47.500.000. Terus, untuk PPN, itu kita masukkan ke akun tersendiri, yaitu adalah VAT in, atau istilah Indonesianya adalah PPN masukan. Nah, PPN masukan ini muncul apabila kita melakukan pembelian. Sementara kalau PPN keluaran, itu muncul apabila kita melakukan penjualan. Nah, nilai PPN-nya adalah 4750, terus accounts payable kita debit 52.250.000. Itu terkait dengan ini tadi, medium comfort 160 cm yang barangnya belum sampai ke kita. Nah, karena kita udah membuat jurnal penyesuaian dengan mengkredit inventory di senilai 47.500.000, maka di sini nilai per auditnya akan berkurang. Jadi 86 juta dikurangin 47.500.000. Didapat angka 38.950.000. Kemudian kita masuk ke persediaan yang keempat, yaitu adalah superior comfort 180 cm. Nah, di sini di FF1 tadi superior ada perbedaan. Nah, di sini ada retur penjualan karena barang tersebut cacat, sebagaimana ditunjukkan dalam halaman 86, poin pertama. Saat perhitungan fisik, poin ke ini cacat, barang cacat. Ini poin ketiga. Telah dikembalikan 10 unit superior comfort 180 cm dibeli oleh PT Manggis tanggal 27 Desember 2012 karena barangnya cacat. Nah, ini karena kita belum melakukan jurnal atau mencatat jurnalnya, kita akan membuat jurnal penyesuaiannya. Nah, di sini untuk jurnal penyesuaiannya sendiri, itu kan jurnal jurnal retur barang. Nah, meskipun retur penjualan, meskipun modul yang kita bahas adalah modul persediaan, menurut kelompok kami tidak absah rasanya apabila kami tidak melakukan jurnal sales return pada account achievable. Nah, karena antar buku ini saling terkait, jadi apabila di sini membahas modul persediaan, kita akan melihat modul sebelumnya, yaitu modul penjualan terkait dengan nilai berapa yang dijual. Nah, di sini untuk superior comfort 180 cm, kalau kita lihat di tabel atasnya, di tabel daftar rincian barang persediaan barang untuk 31 Desember 2012, untuk superior comfort harga satuannya adalah 1.600.000. Nah, karena tadi yang dikembalikan nilainya adalah 10 barang, 10 unit, berarti untuk inventory pada COGS nilainya adalah 10 unit dikalikan dengan 1.600.000 harga satuannya. Yang ini tadi, 1.600.000. Nah, kemudian bagaimana dengan retur penjualannya? Kita akan melihat modul sebelumnya, yaitu adalah modul penjualan.
Nah, di dalam modul penjualan, untuk ya yang ini, PT Manggis tadi kan medium comfort. Nah, ternyata harga satuannya itu adalah 9.600.000. Berarti untuk satu kasur medium comfort, superior comfort ya. Sebentar ya Pak, superior comfort. Nah ini, ternyata untuk satu superior comfort itu harganya adalah Rp2.100.000. Nah berarti untuk di sini sales return nilainya adalah Rp21 juta, yaitu dari 10 unit dikalikan dengan 2.100.000. Nah, kemudian PPN-nya 10%, terus kita mengkredit account receivable 23.100, yaitu adalah penjumlahan dari 21 juta dan 2.100.000. Itu terkait dengan koreksi untuk yang superior comfort. Nah, sehingga untuk per audit 31 Desember 2012, karena dia udah ada jurnal penyesuaiannya tadi, berarti 136 ditambah 16 dapat 152. Kemudian untuk yang pocket spring latex, di sini tidak ada jurnal penyesuaian karena tidak ada perbedaan. Kemudian untuk yang superior comfort plus 160 cm. Nah, ternyata di FF tadi kan superior comfort plus itu ada dikeluarkan, ada diambil oleh Pak Ari untuk promosi Gebiar BCA. Nah, karena kita ingin membuat jurnalnya, itu harus melihat berapa sih nilai dari superior comfort itu. Kita kembali ke modul persediaan di halaman 86. Nah, ternyata di sini untuk yang superior comfort 160 plus 160 cm itu nilai satuannya adalah Rp2 juta. Sementara yang kita ambil tadi adalah 5 buah untuk yang nih 5 unit superior comfort plus 160 cm. Berarti kita akan mendebit promotion expense atau beban promosi pada inventory, pada persediaan nilainya adalah 10 juta. Diambil dari 5 unit yang kita ambil, kemudian dikalikan dengan harga per unit Rp2 juta, dapat Rp10 juta. Nah, karena tadi ada koreksi, kembali lagi untuk per audit kita sesuaikan. 154, karena dia posisinya di kredit, jurnal penyesuaiannya kita kurangi jadi 144. Untuk spring latex dan super kits, nah ini tidak ada perbedaan, sehingga kita tidak usah membuat jurnal penyesuaian. 84. Sebentar, yang ini ada yang salah nih Pak. Udah. Nah, kemudian untuk cut off dokumen. Nah, cut off ini kan intinya adalah menguji apakah pembelian atau penjualan itu dilakukan pada tahun atau pada periode yang benar. Nah, tadi untuk yang superior, bentar ya Pak. Nah, untuk yang ini 47500, untuk yang medium comfort 160 cm. Nah, ini kan karena barangnya tadi kita belum terima. Yang ini barangnya belum kita terima, berarti kita tidak boleh mengakui pembelian. Nah, berarti untuk cut off dokumen di sini kita lampirkan order pembelian 0084 dan laporan penerimaan barang 0084. Nah, kenapa 0084? Nah, itu karena untuk yang
transaksi 50 unit kasur tadi, itu untuk yang order pembeliannya nomornya adalah 0084. Jadi kita sesuaikan mana transaksi yang salah, kita sesuaikan berapa sih nomor order pembeliannya atau nomor laporan penerimaan barangnya. Nah, terus kita masuk tadi yang ini udah. Terus yang di sini catatan pemeriksaan udah. Terus kita masuk ke dalam kesimpulan pemeriksaan. Nah, menurut kami saldo persediaan telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum. Nah, meskipun tadi kita temukan beberapa temuan, kenapa dibilang di sini wajar dan sesuai dengan SAK? Karena di dalam audit kita mengasumsikan bahwa usulan koreksi yang kita berikan kepada klien udah dilakukan sehingga nilainya menjadi wajar dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum. Nah, demikian penjelasan kami untuk indeks F. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan teman-teman terkait dengan FF1 dan F-nya. Kami kembalikan ke Pak Slamet. Ya, silakan kalau ada yang bertanya mengenai kertas kerja audit ini. Jadi dalam pengerjaan kertas kerja, nah ini memang terkait ya. Mulai dari yang paling depan sampai paling terakhir. Itu saling berhubungan karena ini dalam satu perusahaan. Jadi tadi benar jurnal koreksinya tadi, meskipun ini dengan persediaan saja, tapi dikaitkan juga dengan kalau penjualan ya dengan penjualan atau piutangnya. Nah, kalau pembelian nanti ya dengan utang ya. Jadi yang terkait itu sudah benar itu. Jadi aturan-aturan umum yang ada di soal di depan-depan itu relevan, terus terpakai sampai dengan penugasan yang terakhir. Jadi apa tidak berdiri sendiri? Ada yang tanya? Jadi sepanjang jawabannya itu sudah sesuai dengan materi yang ada di soal, ya, itu sudah tidak perlu diperdebatkan lagi. Kalau memang yang belum seperti asumsi, nah itu mungkin masih bisa didiskusikan. Udah nggak ada yang tanya? Halo, kelompok 3? Iya, Pak. Siapa? Jose Mario ya? Iya, Pak. Enggak, ini tadi seperti yang persediaan untuk gebyar BCA, ya kan? Iya, Pak. Nah, itu kenapa di-expand-kan? Iya. Yang ini ya, Pak. Karena untuk promosi, Pak. Kak, gimana ya? Betul. Betul. Gini, Pak. Enggak, ini barangnya apa nih? Superior Comfort Plus ini barangnya apa? Berupa apa? Kasur, Pak. Nah. Untuk promosi, iya. Iya, kasur. Bisa kasur, bisa juga misalnya sepeda motor. Itu kan bisa juga semua untuk promosi kan? Iya, Pak, untuk promosi. Ya. Jadi, untuk promosi, bisa saja barang itu dipinjam. Keluar dari persediaan, keluar dari gudang maksud saya. Untuk dipakai sebagai promosi. Nanti begitu selesai, akan dikembalikan. Nah, bisa seperti itu.
kasusnya. Tapi di sini kan tidak ada penjelasannya. Berarti menggunakan asumsi, ya kan? Iya Pak, kami asumsikan di acara Gebiar itu dikasih. Nah, ini gitu. yang saya maksudkan ini. Ini asumsi bahwa barang ini sudah digunakan untuk promosi dan sudah tidak kembali lagi. Makanya dipakai sebagai dasar mencatat biaya atau beban tadi. Tapi yang banyak hal yang sering itu, mereka itu pinjam. Jadi di perusahaan ada bukti pengeluaran persediaan untuk dipinjam. Jadi bagian pembelian tuh seizin dengan ya direksi lah ya. Nah, dia meminjam itu, nanti begitu selesai kembali lagi masuk ke persediaan. Nah, itu tidak mempengaruhi, ya bukan dianggap sebagai expense tadi. Ya. Jadi sama seperti barang konsinyasi tadi, kan konsinyasi itu bisa konsinyasi masuk, konsinyasi keluar. Jadi statusnya bukan milik perusahaan. Tapi kalau barang yang dipinjam ini, itu statusnya milik perusahaan, tapi masih dipinjam di luar. Nah, itu tidak perlu untuk di jurnal pembebanan. Ya, kalau kasusnya seperti itu. Jadi selisihnya dicatat aja. Bahwa selisih ini karena ada penggunaan barang atau peminjaman persediaan oleh bagian ini yang akan dikembalikan setelah pameran selesai misalnya. Nah, itu nggak masalah. Itu tidak perlu dikoreksi. Karena barangnya barang milik perusahaan, hanya berada di luar gudang pada saat perhitungan fisik. Itu aja tambahnya. Baik, Pak. Ya. Saya kira udah cukup jelas ini. Baik, Pak. Saya stop share. Oke, ya. Ya, jadi langsung saja. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Dian yang pertama, yaitu terkait dengan fungsi bisnis. Bila ada retur, kan berkaitan dengan persediaan dan penyimpanan gudang. Lalu apakah tidak ada fungsi bisnis terkait retur? Mungkin kepada kalian bisa dinaikin slide-nya ke yang awal. Boleh gitu. Fungsi bisnis. Itu. Nah, jadi memang di sini kan seperti terlihat terdapat 6 fungsi bisnis pada siklus persediaan dan penghidangan, yaitu dari memproses pesanan pembeliannya sampai ke mengirimkan barang jadi. Nah, kalau menurut kelompok kami untuk kriptor sendiri mungkin akan dimasukkan ke fungsi bisnis ke-6, yaitu mengirimkan barang jadi. Karena kalau dilihat memang sebenarnya fokus dari persediaan dan persidangan ini yaitu dari pengakuisisian bahan dari kumpulan pembeliannya sampai pengakuisisian mengirimkan barang jadi yang sudah siap dikirimkan ke penjual. Jadi kalau untuk kriptor sendiri mungkin akan lebih difokuskan di fungsi bisnis pada siklus penjualan dan penagihan seperti itu. Terima kasih. Apakah sudah menjawab? Ya, sudah, baik. Terima kasih Indis dan Ya, kelompok 4. ya sudah bagus jawabannya tuh. Aku boleh kan ya? Baik,
Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Erika. Tadi di prosedur analitis dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tentunya akan ada perbedaan. Ukuran perbedaan apa yang bisa membuat auditor menyimpulkan bahwa perusahaan memiliki salah saji yang material. Nah, menurut diskusi dari kelompok kami, ketika terdapat perbedaan yang signifikan antara data keuangan yang belum diaudit dengan data yang digunakan sebagai pembanding, di mana data pembanding itu merupakan data keuangan tahun lalu yang telah diaudit. Maka hal itu akan menunjukkan fluktuasi yang tidak biasa. Nah, fluktuasi yang tidak biasa itu terjadi ketika ada perbedaan signifikan yang harusnya tidak muncul dalam laporan keuangan atau perbedaan yang seharusnya muncul tetapi tidak ada di laporan keuangan. Ketika prosedur analitis mengungkapkan adanya fluktuasi yang tidak biasa atau seharusnya fluktuasi yang tidak biasa muncul tetapi tidak diungkapkan, maka hal itu mengindikasikan adanya salah saji yang material. Contohnya seperti menurunnya persentase margin kotor selama beberapa waktu. Nah, hal itu kan mengindikasikan inefisiensi dari kinerja perusahaan. Menurut kami seperti itu. Mohon tambahan jawabannya, Pak. Iya, jawabannya betul. Jadi perbedaan sebesar apapun itu merupakan indikasi saja. Indikasi mengenai kemungkinan atau potensi terjadinya salah saji. Untuk itu, maka auditor perlu memastikan kenapa ada perbedaan seperti itu atau perbedaan signifikan. Sama seperti tadi misalnya, antara fisik sama catatan itu berbeda banyak misalnya, itu belum merupakan suatu kesalahan. Tergantung nanti dari hasil pengamatan. Selanjutnya, baru dipastikan bahwa itu terjadi salah saji atau tidak. Nah, ibaratnya sekarang ini seperti saya sekarang misalnya agak batuk ya. Itu indikasi aja. Misalnya, apakah ada sakit yang lain terkait dengan itu atau tidak. Nah, untuk itu perlu dilakukan pengecekan yang berikutnya. Dan hasil daripada pengecekan yang berikutnya itulah nanti yang menentukan apakah terjadi salah saji atau tidak. Ya. Jadi kesimpulan belum bisa diambil berdasarkan perbedaan saja. Intinya itu. Ya, lanjut. Terima kasih, Pak. Dan kelompok 3. Ya. Kelompok 4. Baik, selanjutnya saya akan membahas pertanyaan dari Agra mengenai potensi keusahaan persediaan itu masuk ke prosedur audit keuangan. Nah, menurut kelompok kami, untuk potensi keusahaan persediaan itu masuk ke dalam prosedur mengamati persediaan secara fisik. Jadi, auditor itu dapat melakukan observasi fisik untuk memastikan keberadaan barang yang ada di gudang dan melihat potensi keusahaan persediaan. Nah, tentunya dilihat apakah sudah sesuai dengan catatan perusahaan atau belum. Selain itu, auditor juga harus memastikan pengendalian internal perusahaan sudah berjalan secara efektif untuk melihat antara catatan dan persediaan yang ada di gudang sudah sesuai atau belum, baik yang usang maupun tidak usang. Harga ya. Itu, Pak. Mohon koreksinya, Pak. Oke. Ya. Jadi masalah keusangan ini memang bisa diketahui kalau dari hasil pengamatan fisik ya, secara fisik. Nah, tapi umumnya ini terkait dengan masalah penyimpanan. Penyimpanan ini bisa
masalah tata ruangnya, layout, tempat penyimpanan, bisa juga terkait dengan sarana prasarana yang diperlukan. Nah, misalnya sekarang seperti yang vaksin ya, vaksin. Nah, itu vaksin itu kan harus tersimpan di dalam suatu tempat yang steril ya, steril, tidak terganggu dengan hal-hal di luar tempat penyimpanannya, kemudian dalam satu suhu atau temperatur yang konstan, misalnya minus sekian dan sekian. Nah, itu terkait dengan itu. Sehingga apabila terjadi keusangan, artinya dari hasil pengamatan fisik tadi diketahui adanya keusangan, nah itu dicari penyebabnya. Penyebabnya apakah karena salah pengaturannya, atau karena memang ya, secara fisik barang itu sudah usang, misalnya terlalu lama tidak terjual, misalnya bisa sampai 3 tahun masih numpuk di gudang, ya, nah itu, ya. Jadi benar seperti keusangan itu bisa dilihat dari hasil pengamatan fisik, kemudian setelah itu baru diperdalam apakah usang tadi terjadi karena memang masalah waktu atau masalah kualitas produknya sendiri yang tidak tahan lama dan seterusnya. Jadi banyak hal. Itu baru dilakukan langkah-langkah ya, rekomendasi. Kalau memang salah dalam pengaturan layout, ya disarankan layoutnya, kalau sarana prasarannya dilengkapi. Kalau misalnya barangnya cepat rusak karena kualitasnya jelek, nah, bagian pembelian nanti yang mendapat sanksi dan seterusnya ya. Ya, saya kira cukup. Ya, saya mencoba jawab nomor 4. Menurut kelompok kami, mengapa cut-off pembelian dan penjualan persediaan bergantung pada observasi fisik adalah karena waktu atau kapan kita melakukan observasi fisik akan mempengaruhi jumlah persediaan yang dihitung. Contohnya pada pembelian persediaan yang pencatatannya menggunakan FOB destination. Ketika kita melakukan observasi fisik ternyata barang belum diterima, maka seharusnya pembelian persediaan itu belum boleh diakui. Contoh lain, pada perusahaan manufacturing, observasi fisik itu sangat penting dalam melakukan pembelian. Karena pembelian pada perusahaan manufacturing itu berdasarkan order point, yaitu kapan perusahaan melakukan pembelian, dengan jumlah berdasarkan EOI. Nah, order point tersebut itu dinyatakan dalam bentuk kuantitas barang, sehingga apabila perusahaan akan melakukan pembelian, perusahaan akan menghitung atau mengobservasi persediaan apakah sudah cocok dengan order point, kemudian dilakukan pembelian, sehingga transaksinya itu tepat. Dalam segi penjualan, contohnya ada persediaan yang sifatnya konsinyasi, sehingga apabila penjualan terhadap barang konsinyasi tersebut itu perlu diobservasi fisik apakah barang tersebut itu memang barang dari konsinyasi atau bukan, sehingga pencatatan dalam penjualannya itu dibedakan dengan barang konsinyasi dan barang milik perusahaan itu sendiri. Kemudian informasi apa yang semestinya diperoleh selama perhitungan fisik itu contohnya kartu persediaan, yaitu kuantitas dan harga barang pokok yang disimpan gudang yang tercantum dalam kartu persediaan. Seperti itu, Pak. Mohon koreksinya. Iya. Ya, saya kira betul. Hanya masalah cut off, informasi apa yang cut off tadi. Jadi cut off itu bisa dilihat, tadi kan ada contoh di kertas kerja tadi, dari pemesanannya.
Jadi nomor atau tanggal pemesanan yang terakhir itu mana, itu harus diberi tanda, harus pastikan. Juga begitu untuk pengeluaran. Jadi untuk pembelian juga cut-off-nya harus tepat per 31 Desember. Kemudian untuk penjualan juga harus gitu. Order penjualan misalnya dibuat cut-off. Jadi untuk memastikan itu, sehingga pada saat melakukan pengecekan fisik, itu auditor sudah, katakan sudah mempunyai data ya, kira-kira jumlah yang akan dicek itu seperti apa dan berapa, itu gambarannya begitu. Nah tadi kan cut-off order pesanan nomor sekian, itu. Selain itu juga masalah metode pencatatan itu juga berpengaruh. Tadi sudah dijelaskan juga oleh kelompok 4 ya. Ya saya kira cukup karena waktunya juga sudah mepet ini. Saya kira sudah tidak ada pertanyaan lagi ya. Kelompok 4 sudah cukup? Ya Pak, mungkin sudah cukup. Ada pertanyaan? Sepertinya sudah cukup, Sudah. Pak. Ya, bagus. Kalau sudah, ya nanti ditutup ya. Terima kasih atas partisipasinya dalam kuliah hari ini. Mudah-mudahan semuanya sehat terus. Tapi jangan lupa, ya biasa pesan ibu tadi ya. Jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, terus apa lagi tuh. Jadi yang penting, stay home and stay healthy. Tetap di rumah, dan mudah-mudahan sehat semuanya. Ya, sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mari.